Halo guys, kembali lagi bersama BTS Gadget di sini. Hari ini kita mau membahas sebuah handphone dari Realme, yaitu serial yang flagship atau yang kelas tinggi, yaitu Realme X3. HP Realme X3 yang tentunya bakal kita bahas, dan kebetulan beberapa hari ini sudah saya gunakan, meskipun tidak secara keseharian secara penuh, tapi beberapa terutama di kamera dan di gamenya sudah saya coba. Seperti apa selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Realme X3 dilengkapi dengan 4 kamera yang berbeda tapi saling berintegrasi. Yang pertama adalah 64 megapiksel sebagai kamera utamanya, dan yang kedua adalah 4 cm untuk kamera makronya, dan satu lagi adalah kamera wide angle 119 derajat dan lensa 60 kali zoom atau kita sebut sebagai kamera dengan lensa periskop. Jadi periskop adalah salah satu tingkatan dari teleskop atau teropong yang digunakan dalam penggunaan sistem galaksi kita. Jadi kalau periskop itu adalah satu sistem lensa yang digunakan untuk tahu sebuah objek di tempat yang tersembunyi. Lebih gampangnya adalah teman-teman, ini sejenis lensa yang digunakan untuk kapal selam dan tank atau kendaraan baja. Untuk kamera depannya, Realme X3 telah menggunakan dual kamera. Yang pertama sebagai kamera utama disematkan 32 megapiksel Sony kamera, sedangkan untuk yang kamera keduanya ultra wide lens 105 derajat. Jadi kalau misalkan suka selfie rame-rame bareng teman-teman, pakai yang ultra wide ini. Tapi kalau misalkan buat sendiri ya lebih baik pakai yang 32 megapiksel. Tapi semuanya oke lah, tergantung kebutuhannya teman-teman. Dan keduanya sudah bisa digunakan untuk merekam video sampai resolusi 1080, atau kalau misalkan mau yang lebih kecil 720 itu sudah bisa. Dengan fps 30 fps tentu ini hasil videonya bisa menyenangkan. Menurutku ini adalah salah satu HP Realme yang sejauh channel ini dibuat adalah salah satu HP dengan RAM yang paling gede. Bukan berarti saya sebagai pemuja RAM, tidak, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi di HP ini 12 GB dengan penyimpanan 256. Lumayan. Bahkan bukan lumayan lagi, ini jadi salah satu RAM paling besar sekali lagi untuk HP yang pernah kita ulas. Realme X3 slot kartunya kayak gini, kecil dan nyelip di bawah. Ini semua bisa buat kartu. Jadi teman-teman bisa satu buat pakai data, satu lagi buat telepon si dia. Dan seperti yang sudah teman-teman ketahui, di Realme X3 ini sidik jarinya di sebelah kanan, di jempol sini. Jadi kalau misalkan mau ditambahkan ya tinggal begini. Ini bukan HP tipe baru yang menggunakan sistem jempol kayak gini ya. Dibandingkan dengan yang pakai di bawah atau disematkan di layar, itu kalau menurut teman-teman gimana? Aku sih lebih suka yang, cuman kayaknya emang agak enak sedikit sih kalau di sini. Jadi tanpa harus berpindah-pindah ke belakang sini atau di sini, tapi yang paling seringnya di sini. Kita coba seberapa cepat ini bekerja. 1, 2. Lagi 1, 2. 1, 2. Cepet banget ya. Realme X3 ini sudah fast lock, gak ada sedetik. Lah, gila. Tuh 2. Ntar dia pakai ini, pakai jempol. Sekarang pakai, kita perhatikan sama-sama. 1, 2.
Jadi di Realme ini sudah pakai NFC, kemudian Realme Share. Kalau di beberapa handphone lainnya itu tergantung mereknya. Kalau di iPhone ada AirDrop, terus ada di Mi Cloud dan macam-macam. Jadi tergantung HP-nya. Dan ini sekarang sudah mendukung Realme Share. Dan salah satu fungsi selain kamera yang berkualitas, di Realme X3 ini ada kenyamanan mata. Ini semacam sistem yang digunakan ketika kita melihat infonya jadi lebih enak. Ya kurang lebih beginilah penampilan di Realme X3-nya. Digadang-gadang sebagai salah satu HP dengan RAM paling besar di serial Realme. Dan ini sasarannya memang kelas menengah ke atas karena harganya sekitar 8 jutaan. Oke. Tapi kita nggak usah ngomongin harganya. Kalau ngomongin harganya mungkin jadi tidak tertarik. Informasi selanjutnya adalah untuk urusan gaming, Realme X3 tidak ada masalah karena selain dibekali dengan RAM 12 GB, layarnya juga 120 Hz. Artinya ya tiap detiknya ada 120 gambar yang ditampilkan di layar. Juga dengan Snapdragon 855 Plus, kayak main Real Racing 3 ini enteng-enteng saja. Dan untuk PUBG kita bisa main sampai ke HDR meskipun belum Ultra HD, karena Ultra HD memang belum ada ya. Terus kita bisa juga setting ke Extreme kalau mau, tapi kalau urusan Extreme nanti otomatis baterainya jadi boros. Oke, untuk skor Antutunya dari Realme X3 ini dapat sekitar 240 ribuan. Kalau menurut teman-teman ini udah cukup atau malah kurang? Atau ya standarnya memang gitu, meskipun dengan kualitas RAM 12 GB. Bukan bermaksud memuja atau sebagai pemuja RAM, tapi memang kalau RAM gede itu kayak jadi pertimbangan sendiri. Meskipun di sebelah itu RAM-nya juga 2 pun kayak di sini dengan RAM 6 GB. Tapi yang pasti untuk 256 GB itu mungkin sudah cukup untuk kita pakai dalam keseharian, kecuali memang teman-teman hobi bikin video atau fotografi, jadi lebih banyak ruang yang nanti dibutuhkan. Oke teman-teman, saya pikir video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Apabila kalian suka, silahkan dukung channel ini. Apabila tidak suka, silahkan berikan masukan biar kami mengembangkan ilmu-ilmu yang teman-teman miliki di luar sana. Jadi itulah sedikit review yang saya berikan pada teman-teman semua tentang Realme X3 kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Kalau misalkan punya pendapat lain tentang Realme X3, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalau mau dibandingkan dengan HP di bawahnya atau di atasnya, tapi kualitasnya mungkin jadi lebih bagus daripada Realme X3, silahkan juga disampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.
kalau kita bikin video sih. Nyobain Realme X3, kameranya kayak begini hasilnya. Oke, kita sekarang sedang pakai lensa dari X3 kamera depannya. Bokehnya juga mantep. Jadi kayak pepatah memang tak ada gading yang tak retak ya. Seperti Realme X3 ini juga bisa disebut begitu, meskipun dilengkapi dengan RAM yang tinggi, terus kapasitas memorinya juga besar dengan 120 Hz, tapi layarnya belum AMOLED, jadi ya memang sulit gitu. Tapi yang pasti ya tergantung dari teman-teman sendiri kalau mau pakai yang seperti apa, mau pilih yang RAM yang paling gede dengan kapasitas besar atau pakai yang layarnya sudah AMOLED, bisa cari yang alternatif lainnya.